Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa anna syarral umuri muhdatsatuha. Kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Umat Islam di mana-mana di muka bumi ini sudah pernah merasakan segala macam derita, segala macam kesusahan dan duka cita, diperkosa hak miliknya. Jadi misalnya perkosaan hak milik, pembunuhan total, paksaan untuk merubah agama seperti yang pernah dialami oleh umat Islam di Spanyol, penyerobotan tanah, ekspansi teritorial dengan kekerasan senjata seperti di Turkestan, Azerbaijan, Bukhara, Tashkent, Albania dari wilayah-wilayah Soviet, dan Palestina dan sebagainya dari wilayah dan ekspansi Zionis Israel dan Amerika. Pernah diadu domba oleh negara-negara penjajah, pernah dibatasi pikirannya, tidak boleh berbicara kecuali apa yang dimaukan oleh raja diraja, seperti di Kairo di masa Abdel Nasser dengan cucuan Soviet. Pernah diteror seperti di Burma, Thailand, Filipina. Alhasil tubuh umat Islam ini menderita. Anehnya, dunia yang melihat dan mendengar semua kejadian ini diam dan bungkem, menyaksikan dengan seronok, asyik, seperti jika umpamanya mereka melihat film, melihat pengungsi-pengungsi umat Islam berserakan memenuhi padang pasir Sahara yang panasnya 45 derajat kalau panas, dan kalau dingin 3 di bawah 0 selama 30 tahun. Tak ada yang berbicara, seperti tak ada kejadian apa-apa. Putusan PBB dan Dewan Keamanan yang jumlahnya hampir 49.400 kali mengutuk Yahudi, tetapi karena itu dilakukan sambil bersenda dan bersandiwara, maka tak ada sanksi apa-apa dan keadaan tetap seperti sekarang. Dan sekali-sekali umat Islam dapat kesempatan bernapas atau mencapai puncuknya kemenangan, walau buat beberapa hari. Nah, di sini dunia non-Islam tidak diam. Di bawah naungan Amerika dari barat dan Soviet dari timur, dunia ini dengan satu irama suara seperti orang kur, seperti ditoto oleh seorang dirijen. Kalau ada musik bersama itu seperti itu, suaranya sama, santernya, gencirnya, mengocak umat Islam, mengejek, mengamun maki. Jika umat Islam menghukum para pengkhianat negara mereka, seperti di Iran baru-baru ini, seluruh dunia berdiri, katanya kejam. Tangan koruptor-koruptor yang dipotong
kejam, tidak ada kemanusiaan, tidak ada sopan dan adat. Perempuan dikembalikan kepada hukum Allah supaya berhubungan, dunia rame. Kenapa itu umat perempuan disuruhnya kembali ke kudu? Ikut campur. Sebab masalahnya sudah ada bau Islam. Ya, orang tidak mau kan ini. Wahai umat Islam, ini kejadian. Tidak ada lebih-lebihan. Kurang iya, lebih tidak. Mereka akan berbicara dan ngotot berbicara kalau masalahnya sudah sampai kepada masalah Islam. Tapi kalau umat Islam ditumpas, dihabiskan, diperkosa, dikeroyok, mereka diam. Malah mungkin mereka memberi senjata kepada yang mengeroyok. Saudara-saudara, jangan tanya ramainya dunia sekarang terhadap masalah-masalah yang baru saja. Belum tentu umur panjang, tapi sudah ramai saat dunia. Dari Inggris sampai Amerika, sampai Australia, sampai negeri Belanda, semua. Daily Mail, Daily Express, Sunday Tribune, Baltimore Science, semua bicara tentang masalah pembunuhan. Kenapa dibunuh? Bebaskan saja. Seakan-akan mereka itu tangannya bersih, tidak membunuh apa. Tiap hari ratusan ribu yang dibunuh. Orang diam. Memang umat Islam biasanya tidak mau mencampuri ehwal orang. Tetapi orang dunia luar mencampuri umat Islam. Ini dari dulu. Dari zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad cuma bilang pada Rum dan Persia, lepaskan kami berdakwah. Kamu boleh dakwah. La ikraha fid-din. Tidak dikasih kesempatan. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi, kita sudah kenyang cubo. Kenyang ujian. Namun kita umat Islam masih hidup. Aneh apa tidak? Hidup. Tidak mati. Jadi sekali-sekali ngelilir. Sebentar kita dibius. Tidur sebentar. Bangun lagi. Tidak pernah mati. Yang paling menderita sekarang ini adalah masalah-masalah pendidikan dan masalah pemuda. Ini menyebabkan kita sekarang setengah atau 3/4 mati. Hati-hati. Kalau dikeroyok, dibunuh, apa itu memang biasa. Yang mati-mati, yang lahir-lahir. Yang menyerah, dan yang berjuang. Itu lumrah. Tetapi ini gejala terakhir setelah Barat mensepakati bahwa dunia Islam diserbu melalui kebudayaan, pendidikan, pengajaran. Ini masalahnya. Yang sampai saya mencoba menurunkan judul sebagaimana yang saudara baca ini. Jadi pemuda kita sekarang ini bingung. Ini yang dimaukan oleh Barat. Ini yang dihidam-hidamkan. Dengan cara bagaimana mereka rugi membiayai segala biaya untuk menjadikan pemuda Islam dalam keadaan kebingungan. Pemuda Islam adalah generasi depan umat ini. Dan pemuda Islam, saudara-saudara, bukan orang lain. Pemuda Islam adalah pemuda yang kita lahirkan. Jadi anak-anak kita. Siapa lagi yang sayang kepada mereka kalau tidak kita? Siapa lagi yang memikirkan mereka kalau tidak kita? Barat dan Timur sama-sama menginginkan supaya pemuda Islam hidup di dalam keadaan bingung. Sebab mereka melancarkan infiltrasi kebudayaan mereka. Dari mulai film-film cabul, obat-obat bius, obat cabul, perangsang, pakaian-pakaian cabul, majalah-majalah, TV dan sebagainya. Ini nanti akan tersebut di dalam diktat ini. Sekedar cuma mengungkap suatu kejadian. Dan kejadian yang berbahaya. Artinya kita tidak boleh membiarkan keadaan ini. Kita harus berjuang. Kita harus
setidak-tidaknya menyelamatkan generasi muda dari godaan dan rintisan infiltrasi dan subversi asing ini. Memang kebanyakan dari kita tidak sadar bahwa ini infiltrasi. Tahu-tahu sudah memiliki generasi loyo gitu saja. Loh, kok pas loyo dari mana ini? Kita tanya sana, tanya sini. Loh, kok gini? Gak berasa. Memang caranya itu halus. Tahu-tahu sudah sak Indonesia, sak Mesir, sak semua rame katanya. Kenakalan remaja, bejatnya moral, jerit-jerit tentang satu akibat. Sebabnya tidak diindahkan. Karena halusnya siasat setan-setan yang bertopeng manusia itu. Karena ini, kita mesti ungkapkan, ini keadaan kita. Atau seperti dokter mengatakan, kamu ini ada gejala tifus. Misalnya, mudah-mudahan kita semua selamat. Lalu, ambillah cara supaya kamu tidak kena penyakit itu. Tidak ada dunia Islam mengerti. Semua dunia Islam kepingin hidup seperti Barat. Ini dibazarkan. Orangnya ulama besar. Jadi kaki tangannya ulama besar. Dia bilang hati-hati loh. Kita tidak mau hidup meninggalkan kebudayaan Barat. Saking kulinonya dia dapat pendidikan Barat. Jangan semua kebudayaan Barat kita buang. Kepingin ngengah sedikit. Padahal ngengah sedikit itu bejat. Ya sama dengan sak gelas ojo dibuang kabel. Ngaono titik barang rong sendok. Racun. Semua yang datang dari Barat tentang kebudayaan adalah racun. RACUN. Tetapi ilmu pengetahuan tidak. Jangan keliru. Ilmu pengetahuan, kedokteran misalnya, ilmu listrik itu tidak apa-apa, belajar dari Barat. Sebab Barat dulu belajar dari Timur, nggak apa-apa. Ilmu tidak ada yang punya, ilmu Allah. Siapa yang mencari, dia dapat. Siapa yang punya bondo untuk membuat eksperimen dan pengalih itu dapat. Sekarang mereka dapat, kita pergi belajar. Tapi kebudayaannya, hukum-hukum, aturan-aturan hukumnya, aturan ekonominya, itu tidak. Kami punya sudah. Kami perlu memberi kepada mereka. Tidak minta kami di dalam bidang itu. Jadi hukum jabatan tangan perempuan laki-laki, adat istiadat Barat, itu jangan diterima sama sekali. Sudah cocok. Itu buat kita racun. Kalau kita makan itu berarti kita mecahkan usus-usus Islam ini di dalam perut kita. Tahu-tahu tidak ada Islamnya nanti. Sekolah muda-mudi jangan diikuti. Itu kerjaannya orang-orang yang tidak seperti kita agamanya. Jadi semua yang dari mereka kalau kita gunakan, kita pakai, kita tidak berasa, kita sangka, perasaan saja. Seperti orang nuwun sewu ya, maaf saudara-saudara. Seperti orang mabuk. Katanya orang-orang yang mabuk itu pakai candu, ganja itu, dia bayangkan dirinya seperti raja. Sudah semua ini dunia dia punya. Ada mobil-mobil liwat iki mobilku kabeh. Begitu katanya. Angkanya orang kok kepingin kalau mau seneng-seneng, dia beli ganja, nyedot. Tahu-tahu sudah punya dunia, katanya dia hidup di nirwana, ruang angkasa gitu. Lah orang-orang Asia ini semuanya hidup, wah aku sudah seperti orang Amerika, saya punya pakaian, saya punya desi, saya punya gaya saya naik sepeda motor, gaya saya pasang rokok di sini miring. Itu dia kira dia sudah jadi Barat. Dia ini niru. Dia tidak tahu bahwa dia kena shocknya penyakit lata. Latanya orang kalah. Orang yang tidak punya ini kepingin lagak orang punya. Orang yang bodoh berlagak alim, pinter. Orang tidak tahu apa-apa berlagak dokter. Orang tidak tahu nembak berlagak jenderal.
Itu sudah lumrah. Lah kita jangan niru itu penyakit. Itu fobi atau itu minder. Rasa minder, rasa perasaan rendah. Akulah tidak modern kalau saya tidak niru sana. Kan saya ini tidak tahu toto kromo kalau saya punya istri tidak saya kenalkan sama tamu-tamu saya. Iki loh bojoku. Ini aturan tidak cocok. Ini yang dimaukan oleh mereka supaya kita menerima ini. Lalu nanti apa? Kita kepingin jadi seperti mereka, nanti yang kita beli bikinan mereka, hasil pekerjaan mereka. Kita mengeluarkan bondong, ini orang sudah tidak punya. Nanti terpaksa beli mobil-mobil. Lihat berapa mobil yang diimpor ke negeri-negeri Islam ini. Negeri yang masih lemah. Negeri yang masih semuanya berhutang semua. Mobilnya Lexus. Saking kepinginnya jadi lebih barat dari barat. Barat untuk kulkas, ini semua beli. Nanti digambarkan dalam TV. Ini bentuk kamar yang indah. Wah, kau kepingin di kamar kayak gini. Ya bikin kamar. Utang. Kadang-kadang utang. Saking kepingin. Kamar mandi. Nanti ini gambar kamar mandi. Di Varia, majalah Varia. Wilayah majalah Intisari. Itu napas-napasnya barat. Gitu. Mungkin orang itu, ini hidungnya barat. Gitu. Yang keluarkan karbon yang kedua. CO karbon itu. Ya. Yang kita sadap terus ini. Itu dari barat. Nanti gambar nyonya dari negeri-negeri yang tidak pernah astagfirullahaladzim, tidak pernah kenal Allah, dan tidak pernah kenal moral, tidak pernah kenal maaf, tidak pernah kenal suami, tidak pernah kenal orang sudah, a'udzubillah, orang bejat, taruh di gambar-gambarnya. Lalu gadis-gadis yang suci, yang baik, yang ayahnya kiai, abahnya alim, kepingin kayak gitu-gitu. Menggila pada menggila. Ini menyebabkan kita mati. Ini berbahaya. Kalau dipukul di apa? Insya Allah tidak apa-apa sudah. Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada orang yang kena pukul. Umpamanya. Ini masih banyak umat Islam yang sedang menghadapi tawuran ini masih banyak. Tetapi yang paling bahaya ini. Karena itu, saudara-saudara, masalah ini adalah masalah dewasa ini yang paling penting. Ini masalah generasi. Masalah kita punya anak. Masalah kita punya pewaris. Mau punya pewaris apa nanti harta benda kita ini kececeran di tangannya orang-orang lain. Loh kok ada orang lain? Ya sak banyak-banyaknya orang lain yang menunggu. Kalau Indonesia misalnya berantakan atau Pakistan berantakan atau apa berantakan, yang menunggu itu banyak. RRC tonggonya. Nanti ini sudah. Begitu kita tidak punya kekuatan pewaris, kekuatan ilmunya, kekuatan imannya, kekuatan fisiknya, sebentar saja ditutup ini mulut buaya, dan kita sudah di dalam semua. Ini contohnya ini baru-baru ini, sekarang ini berjalan hari-hari ini, detik-detik ini masih masing-masing. Sebab sekarang ini dunia seperti saya sering katakan, dunia sama dengan rimbaisme. Maaf. Jadi marga satwaisme. Siapa yang kuat dia menang. Dia yang jingkrak-jingkrak di alas. Rimbai. Amerika misalnya menentukan. Marah Amerika kalau ada orang menaikkan harga barangnya yang dibeli. Jangan dinaikkan, tetapkan begitu. Saya biar untung banyak. Cuma tidak dinaikkan begitu. Maksudnya begitu. Dan semua orang diancam. Nanti akan ada, saya hadirkan militer saya. Ma'asyiral muslimin, ini keadaan Islam dan non-Islam. Kita tidak boleh kaget. Ini perjuangan. Ini dunia struggle. Ini perjuangan. Siapa yang mempunyai syarat lengkap, insya Allah Allah melengkapi dia, memenangkan dia. Jadi diktat malam ini adalah diktat penting untuk kita ahli pengajian ini. Setidak-tidaknya kita sadar. Ini bahaya-bahaya yang mengancam kita. Di sini saya sebut kontradiksi. Paling membingungkan pemuda. Sudah tahu apa kontradiksi itu? Kontradiksi itu pertentangan. Ada dua penyakit. Kontradiksi dan dualisme. Ini berbahaya. Sampai saya sebutkan di sini bahwa kontradiksi itu sama dengan munafik.
Sini lain, situ lain. Jadi pemuda kita ini sekarang mendapat saluran-saluran dua macam. Yang satu mengatakan ini hitam, yang satu mengatakan tidak, itu putih. Lah ini pemuda tidak semuanya mempunyai milieu dan bi'ah Islamiyah, tidak semuanya mempunyai keluarga Islam yang kuat sehingga bisa menerangkan ini betul, ini salah. Umumnya mengambil apa yang dari kanan dan dari kiri, lalu dimasukkan di dalam dada, diputer, akhirnya yang diterima yang cocok dengan hawa nafsunya. Sudah jelas ini. Kalau ada orang mengatakan nonton bioskop haram, yang satu nonton bioskop itu menambah pengalamanmu dan ilmu pengetahuanmu. Kalau sama-sama membawa dalil. Dalilnya itu yang kedua ini, iya kok ngono tok ae kok diharam. Aku milih nonton wes. Nonton ya. Nonton kelihatan film yang cabul. Lain salah kaprah lagi. Kena penyakit baru. Keluar dari bioskop kepingin nambah pengalaman. Tapi pengalaman zina siapa? Tahu yang ditonton begitu? Yang ditonton orang cium-ciuman, orang merampok, orang mengeluarkan pistol, mengatakan kepada tuan rumah, bungkem, jangan bicara. Keluarkan pisau, dilemparkan, orang bacok, orang apa? Film apa itu? Jadi dalil yang mengatakan, ojo, film itu malah nambah pengalamanmu. Iku no. Ilmu-ilmu pengetahuan film itu namanya suara setan. Al-waswasul khannas. Hati-hati. Tapi siapa yang bisa bilang pada pemuda hati-hati gitu? Pemuda memilih dia punya kemauan. Jadi kalau diadu kata seorang kiai dengan kata seorang subversi asing, ya ini menang. Jadi pemuda kita ini antara kebingungan ini, akhirnya dia memilih yang gampang, yang cocok dengan hawa nafsunya, yang cocok dengan seleranya, yang cocok dengan hobinya. Kiainya mengatakan ojo jabatan tangan karo wong wadon. Haram. Iki ayate, iki Qur'ane. Lah orang hidup enggak pakai toto kromo, enggak pakai peraturan apa bisa ini? Kita harus tahu aturan. Aturannya Allah yang menempatkan kita di sini. Harus kita ketahui. Dia yang bilang jangan jabatan dengan orang perempuan yang bukan mahrammu. Kalau ibumu boleh, kakakmu boleh, dan begitu seterusnya. Itu aturan. Kita dengan aturan ini, kata pemuda, terbatas sekali. Lah itu teman-teman saya yang cantik-cantik, kalau saya tidak jabatan tangan kan kesian, sayang. Kapan lagi? Begitu kata si pemuda ini. Jadi selamanya ini pemuda hidup di tengah-tengah suasana nifaq, munafik. Ini gini, ini gini. Dia tidak bisa pilih. Pilih yang gampang. Terus dia milih yang ini, yang kiri ini. Terus dia pilih sampai jadinya begini. Tahu-tahu dia sudah merendah, akhlaknya merendah, pikirannya merendah. Pikirannya kalau disuruh memikirkan bagaimana nanti negaramu ini tahun 2000. Allah waduh. Iki dicoba sing ngono wae wis. Loyo ya. Tahu-tahu seperti orang kena suntik, tahu-tahu jalan itu kok berat. Tidak bisa jalan. Akhirnya lumpuh sudah, tidak bisa jalan. Di sini nanti orang lain yang jalan di atas kepala kita. Di atas kepala kita, bukan di atas tanah air kita. Di atas kepala kita nanti mereka itu berjalan. Siapa itu? Yaitu yang merintis perbuatan-perbuatan ini. Ini namanya perjuangan. Lah perjuangan melemahkan itu mulainya dengan kontradiksi. Sebab mereka itu tidak semuanya berhasil mengatakan, ayo pemuda Islam masuk ke Kristen semua. Tidak berhasil. Ya berhasil tapi lamban sekali. Lama. Jadi jangkanya itu mau dihitung bodohnya sama waktunya tidak sumbut. Bisa inflasi mereka itu. Jadi diambil yang cekak saja. Ini kalau dikasih begini terus mendem saja ini pemuda. Kasih orang ini mendem semua. Jadi cepat. Dalam keadaan mendem ini dia orang mancing di dalam air yang keruh. Dia orang mengadu domba. Saya bicara ini bukan untuk sini saja, di mana-mana di dunia Islam ini sekarang Timur Tengah ini sampai lihat. Apa yang bisa tegak di sana?
Agama tidak tegak. Sekarang orang Arab malah takut kalau disebut Islam. Ya apa? Hasil dia orang punya perbuatan. Barat. Tadinya orang Arab mana yang ada menolak Islam. Sekarang kalau ada orang bilang pakai kudung, dia bilang jangan menyentuh, saya punya kemerdekaan berpikir. Gadis-gadis Arab. Sampai tidak percaya, sampai tidak baca. Jangan menyentuh kemerdekaan pribadi saya. Lah kok aneh. Mestinya kan, ya Allah terima kasih saya diingatkan saya mesti pakai kudung. Sebab ini hukum Allah. Dia tahu bahwa ini hukum Allah. Kok dia berani menolak hukum Allah? Kafir. Jelas. Lah ya apa hukumnya? Orang pakai dikeluarkan suara. Demonstrasi 5-16 ribu perempuan. Tahu-tahu diketemukan 2 perempuan Yahudi yang ngojok mereka untuk dipulangno Yahudinya. Tapi demonstrasinya tetap. Sebab mereka lama hidup di sekolah-sekolah yang pakai Leerplan, Leerstoffen dari barat ini. Lama. Termasuk juga ya Bazargan apa ini. Masuk orang-orang barat ini. Sekolahnya di Prancis. Bagaimana dia mau potong tangan? Yang ngeri dia nek kelihatan potong tangan. Biar itu maling ngamuk sak desa semuanya. Dintekno duitnya orang desa. Asal tangannya jangan dipotong. Kasihan. Lah orang desa tidak kamu kasihani. Orang sak desa ini. Sapinya dicolong, biar ini maling sudah kawaan sudah. Biarkan, kasihan dia. Lah orang saat ini tidak kasihan. Ini tandanya kualiknya hukum barat. Tapi sudah melekat, sudah endapan, merupakan endap. Seperti karang di gigi. Itu perlu dikebor atau baru bisa beres. Saudara-saudara, saya kira dengan mukadimah yang ini cukup. Saya sekarang akan masuk dalam masalahnya. Paling utamanya sebab kebingungan yang dirasakan pemuda muslim dewasa ini adalah kontradiksi dalam masyarakat yang ia hidup di tengah-tengahnya. Sudah saya singgung tadi. Dan saya sudah singgung pada majelis-majelis sebelumnya ini. Banyak kontradiksi. Banyak tipuan. Ya seperti tadi. Itu TV menambah ilmu pengetahuan. TV banyak film-film yang bisa orang mendapatkan tambah pengertian. Itu ini. Akhirnya beli yang dilihat bukan yang ada pengetahuannya. Malah kalau ada ceramah agama atau apa ditutup, dimatikan. Kok ngenteni film. Ada film seri katanya, ada ini, lalu ada tari-tarian, ada macam-macam. Akhirnya yang dicari, yang diketemukan ya bukan yang diabankan lagi. Ini berjalan di mana-mana. Di sekolah, masuk sekolah, akhirnya diajarkan segala-gala kecuali akhlak. Lah kalau orang tidak ada akhlaknya jadi apa? Punya ilmu lebih berbahaya. Tidak punya ilmu lebih berbahaya. Kalau orang sudah tidak ada akhlak, artinya tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, artinya tidak ada, misalnya tidak ada malu saja, itu tidak ada akhlak. Kalau sudah orang tidak punya malu, orang itu tidak punya iman. Kalau tidak punya iman, lalu kita bahani dia ilmu. Ya, kuat dia punya otak untuk berbuat maksiat. Semakin banyak kerugian masyarakat dari satu orang yang sarjana tidak berakhlak ini, semakin dia ngamuk di tengah masyarakat ini. Yang setengah sarjana, kalau dia sarjana penuh, atau di kalangan sarjana dia bisa juga nemukan jalan untuk mengobrak-ngabrikkan kesarjanaannya orang sarjana. Jadi sebetulnya kontradiksi. Jadi kebingungan itu adalah sebabnya kontradiksi. Jadi di sekolah dikatakan di madrasah dikatakan al-haya'u minal iman. Ya begitu kata kiainya, ustadznya. Ingatlah anak-anakku bahwa malu itu penggal sebagian daripada iman. Lalu pergi ke sekolah. Kelihatan gurunya tidak malu main dengan anak-anak. Guyon dengan gadis-gadis yang pelajar di situ. Lalu anak-anak dengan anak-anak berbuat sak maunya. Yang mana yang betul ini? Di sana dikatakan al-haya'u minal iman. Di sini dikatakan al-haya' malah
dibatalkan teorinya layak dengan perbuatan dan kelakuan. Lalu bagaimana? Ini kontradiksi, yang ngambil yang mana ini? Dia hidup di suasana munafik. Rono peleni. Pikir punya pikir, ini anak puber masih baru umur 12-13 tahun masih mulai menyalanya api-api yang baik di dalam hatinya, tapi kalau disalurkan mulainya berkobar syahwat, dia kena pertanyaan-pertanyaan gini, melendi. Wis kene wae gampang sudah. Cocok. Setiap pemuda ingin hidup bebas, tidak terpimpin oleh agama, tidak terpimpin oleh adat istiadat, tidak terpimpin oleh moral, tidak terpimpin oleh orang tua. Bebas, aktif. Bahayanya ini luar biasa. Kontradiksi antara mereka yang mereka warisi dengan apa yang mereka hidupi. Hanya ini dengan apa yang dia lihat di depan, ada satu gadis temannya jadi sekretaris, dia bisa beli sepeda motor, dia bisa begini, dia bisa disuruh oleh majikannya pergi ke Eropa untuk melanjutkan pelajaran pembukuan dan pemegangan buku dan arsivaris, diberangkatkan dengan biaya ke London. Dia pikir, wah ini aku melok ibu ini, nuruti ibu ini, dan nang dindi awake iki iso apa-apa. Wis melok sing iki wae wis. Ini kontradiksi. Hanya orang yang beriman yang bisa tahan harga untuk tahu nilai kebenaran, walaupun kelihatannya tidak menarik, walaupun rasanya tidak enak. Hanya segelintir manusia yang bisa membedakan ini. Tidak semua orang bisa berbuat itu. Karena itu kita harus menanam satu bibit, di mana itu generasi kalau ketatap dengan masalah-masalah begini, dia nanti kembali akalnya dan imannya akan mengobarkan dia untuk berbuat baik, untuk memilih yang baik. Tetap ulet. Ini yang kita maukan. Dan kontradiksi antara yang mereka terima dari sekolah-sekolah dengan apa yang diajarkan oleh agama mereka. Sekarang guru-guru di sekolah, mungkin itu guru berlainan agama dengan dia. Dan guru itu biasanya dihormati oleh murid dan ditaati. Guru misalnya dia mempunyai keimanan yang lemah, mengajarkan tidak ada keimanan yang kuat. Dia terima, pergi ke rumah, pergi ke madrasah, mendengar ceramah-ceramah di sini, misalnya atau di lain tempat. Wah, ini kok lain. Tadi saya dengar ini begini, ini dengar begitu. Bagaimana ini? Yang satu guru pernah berkata kepada muridnya, tidak perlu sholat. Terang-terangan. Perlu apa sholat? Sholat itu terlalu banyak 5 kali. Buat apa? Sholat itu cukup sampean. Jangan maki orang, jangan mukul orang, dibuat baik, cukup sudah. Senajan orang sholat orang pokok. Ya di sini bilang, sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. 5, tidak boleh kurang. Lebih dengan sunnah muakkadah. Balasannya ini, akibatnya ini. Kalau tidak, hukumnya ini. Yang mana yang mesti diambil? Ini namanya kontradiksi. Ini namanya dualisme. Karena itu, saudara-saudara, nanti saya akan bawa apa obatnya. Pemecahan problem itu adalah dengan menghilangkan pertentangan, kontradiksi yang menurut istilah Al-Quran disebut nifaq. Dan itu harus dimulai dengan membongkar total sistem pendidikan, penerangan, pers dengan kode etiknya, TV yang baru menyerbu masyarakat Islam di mana-mana. Jadi ini yang pasti. Cara yang paling gampang, kita kalau mau saudara-saudara ya, kalau kita juga sudah hanyut, ya terserah lagi ini. Kalau mau kita mempunyai pewaris yang kena, rumah kita pertama-tama jangan dimasuk ke TV. 1.
Kedua, anak-anak jangan dikasih nonton bioskop. Tapi saudara tidak bisa milih film yang mana yang mesti bisa ditonton. Lebih baik dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Apa-apa yang masih meragukan Anda, tinggalkan. Kita sekarang ragu, film yang mana yang bisa ditonton oleh anak dan itu anak kembali dengan satu ilmu pengetahuan. Tidak dimasukkan sini. Lah pinter bangsa Indonesia kalau film-film begitu dimasukkan oleh Barat. Kan jadi bahlul Barat itu. Dia minta film-film yang membejatkan kita supaya kalau kita bejat dalam keadaan tawuran, seret-seretan ajang, berkelahi di jalan, itu nanti mereka datang sudah empuk keadaannya, sudah tinggal jalan di atas kepala saja, beres. Nah ini yang sudah diperbuat di sana, di mana-mana. Jadi kita mestinya mengambil cara darul mafasid. Biarpun umpamanya TV itu ada ceramahnya Pak Hamka tiap malam Jumat, itu belum memadai ditimbang 1 minggu yang isinya penuh dengan lain-lainnya. Maghrib itu sudah bunyi. Lah bagaimana kalau TV maghrib tidak dibuka? Eman ada acara tidak dibuka, ya dibuka ya apa maghribnya? Apa ini kan? Kalau dibuka maghrib ya apa hizibnya? Ya apa Qur'annya? Begitu seterusnya. Orang mengatakan ini adalah fanatik. Astagfirullahaladzim. Ini bukan fanatik. Ini menjaga. Seperti orang bilang, wah, mereka ini ngombe, tidak gelem fanatik. Mereka ngombe, ya. Ngombe. Ajib. Kok ngombe? Lalu ngombe, hilang fanatik, uro-uro. Beli botol whisky saja. Buat apa? Jangan ke susu. Ini bukan fanatik, malah ini wajib. Wajib kita ikuti. Ini bukan fanatik. Malah belum ada fanatik di kalangan kita ini. Jadi itu mestinya kita atur. Pers, karena kita tidak bisa menguasai pers, jangan abonemen surat-surat kabar kecuali yang saudara tahu bahwa ini surat kabar isinya baik. Juga majalah. Saudara tahu misalnya pers tidak teratur menurut hukum-hukum Allah. Lalu saudara abonemenkan majalah Varia atau Intisari atau majalah-majalah barat itu untuk anak-anak saudara. Ya artinya saudara membawa racun buat pikiran anak-anak itu. Nanti ada film, ada cerita-cerita luar biasa. Saya pernah duduk menunggu orang, saya disuruh tunggu, masih di kamar mandi, saya tunggu, di situ ada Varia, saya baca, belum habis. Cerita yang paling cabul saya pernah baca di dunia. Ditaruh di bawahnya mejanya orang ini. Bagaimana kalau itu tidak masuk dalam akal, itu tidak dibaca oleh gadis-gadisnya, anak-anak? Yang dibaca. Ceritanya seorang ibu khianat. Suaminya tidak ada, pergi ke jauh, khianat. Lah 2 anak gadis ini ya mendengar ibunya di dalam satu kamar bersama orang luar. Diceritakan. Ini kan haram menulis itu. Apalagi membacanya. Lah kalau yang membaca bagaimana akibatnya? Kalau seorang gadis membaca itu, apakah dia tidak tertarik untuk satu waktu berbuat seperti itu? Mulanya itu panjang, apa sebabnya ayahnya orang belayaran, orang begini, macam-macam yang tidak jadi. Mungkin itu tidak pernah terjadi, cuma dibawa supaya merusak yang ada ini. Saudara-saudara, ini perlu kita perhatikan. Biar kita dituduh fanatik, jangan abonemen surat-surat majalah-majalah kayak gitu. Fanatik, ya memang fanatik sudah, itu penting. Kalau mau saudara tidak bisa jawab, supaya kita punya generasi utuh. Baik. Jadi itu memerlukan keberanian untuk memperbarui sistem-sistem usang dari warisan-warisan penjajah. Ini yang ada di dunia Islam sekarang ini, baik di Pakistan yang sekarang ini sudah mulai menyuara-nyuarakan negara Islam, ataupun di Iran sendiri yang begitu lantang suara negara Islamnya itu hukum pendidikannya dan apa itu buku-bukunya masih dari Amerika ini. Jadi masih sistem penjajahan. Belum bisa diganti. Mungkin kalau umurnya panjang barangkali diganti. Di sini ini umumnya masih dari Inggris atau dari negeri Belanda. Negeri Belanda sudah 350 tahun dulu itu sudah. Bagaimana tidak dikatakan usang? Apalagi sudah tidak ada Tuhannya. Semuanya berisi sekularisme. Bagaimana bisa kita harapkan? Bagaimana kita bisa tunggu? Sama sekali tidak bisa ini. Jadi mesti dirubah. Caranya yang sesuai dengan iklim, dengan adat istiadat, dengan agama kebanyakan umat Indonesia ini. Dan
dengan toto coro dan toto kromonya bangsa ini. Dulu 30 tahun dulu tidak ada anak yang sembujung di mukanya ayahnya. Sekarang ini malah kalau anak duduk sama ayahnya mungkin kakinya anak itu di atasnya kursi. Dan ini sudah biasa, lumrah. Ayah itu masa bisa bilang, ojo, jangan mudono. Ya selak merasa dirinya itu seperti canggung. Sebab sekolah-sekolahnya tidak mengajar ini. Kadang-kadang dia mengeluarkan kata-kata itu seakan-akan ngenyek ayahnya. Bapak ini nggak usah ngerti, dah. Ini soalnya ini Pak ini. Ini umumnya ngono. Ya kaum intelek itu mesti begini. Ayah ini bilang baik, amin, amin, tok saja. Tahu-tahu dia punya satu anak yang sudah keluar dari realnya Islam dan dari realnya segalanya. Jadi itu memerlukan keberanian. Warisan penjajah harus kita kembalikan pada penjajah. Jangan disidem lebih lama di sini. Kita mesti mempunyai satu cara baru, bahan-bahan pengajaran baru, aturan-aturan pendidikan yang sesuai dengan Islam. Tidak baru, sudah 1300 tahun, tetapi cocok oleh segala manusia. Nah, jadi pertama pembaruan yang total. Kedua, teliti. Jadi jangan dikatakan nanti mengenakan pakaian, oh ini masalah pakaian, ini masalah anak-anak. Jangan. Mengenakan pakaian juga harus diatur. Ini kebudayaan. Dulu 30 tahun dulu tidak ada anak berpakaian ceket. Celana yang sudah ketat dan celananya itu pendek sekali. Seperti celana mandi. Seperti yang dipakai oleh anak-anak sekarang yang sekolah SMP apa itu. Kadang-kadang pakai sekolah sudah celana itu ketat sekali. Dia mungkin kalau duduk sudah robek celana itu. Saya tanggung kalau dia duduk robek. Sudah begitu pendek sekali hampir ke pangkal paha. Tinggal kira-kira 1 kilan saja. Jadi ngepres sekali. Itu perlu diatur. Jangan begini caranya berpakaian. Ini alhamdulillah bahan-bahan bakal baju masih murah di Indonesia. Kenapa kamu ambil 1/4 meter untuk celana ini? Kok seperti orang tidak ada bahannya di dunia ini? Ini aturannya orang-orang yang sengaja mau merusak akhlaknya pemuda. Nanti kalau pemudi liwat di mukanya pemuda ini, dia matanya terus akan tersorot di tempat-tempat tertentu dari yang dicekatkan tadi oleh Abdullah. Nah ini perbuatannya syaitan. Ini mesti kita teliti, kita bilang enggak, pakaianmu harus kamu ganti. Celana harus teratur, pantas, sopan, panjang tapi di atas mata kaki. Tidak terlalu ngepres. Dan gadis-gadisnya juga kita mesti atur. Pakaianmu tidak begini. Mana cadarmu? Pakai cadar. Lebih pantas, lebih terhormat. Dan lebih bisa dia nanti menerima pelajaran. Kalau tidak percaya, mari kita coba. Daripada gadis-gadis yang sekarang ini berlagak, berpakaian, akhirnya dia pergi ke sekolah cuma untuk mendemonstrasikan badannya atau pakaiannya atau hiasannya. Akhirnya dia tidak belajar. Jadi mesti kita teliti sekali. Menyeluruh. Jadi tidak boleh sebagian. Jadi tidak boleh ini cuma dibanggil saja. Diporong sudah tidak. Tidak cukup. Harus menyeluruh. Harus ada tekad umat Islam seluruhnya. Dari Sabang sampai ke Merauke. Mengatur cara-cara pemuda dan pemudinya. Saya kira pemerintah akan lebih senang melihat umat Islam mengatur pemuda dan pemudinya. Sebab pemerintah terbantu banyak oleh umat Islam sendiri. Pemerintah akan senang melihat ini. Dan pemerintah juga akan ikut merasakan, negara akan ikut merasakan mempunyai raja yang kuat nanti. Yang selamat pikirannya. Berani mati kalau perlu. Karena didikannya didikan betul-betul. Ini yang ada di mana-mana sekarang ini paling takut mati. Sebab didikannya ya sama perempuan, nonton, gerujukan kalau ada Oma Irama, melihat itu keroncongan, apa senang dia, loyo sudah. Ini mesti di-refreshing, disegarkan lagi, dikuatkan lagi, dibahani lagi. Kalau perlu yang sudah
terlalu di-shock supaya dia kembali kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Memerlukan tenaga-tenaga ahli dan yang berpikir jauh. Untuk menggarap ini perlu tenaga-tenaga ahli, pendidik dan pengajar. Kita tidak cuma memerlukan pengajar. Kalau guru mudah, kalau pendidik berat. Membuat sistem pendidikan lebih berat. Jadi bagaimana sistem pendidikan sekarang? Ini perlu kita atur. Ya orang-orang semua bertemu, membuat satu pertemuan atau membuat satu persepakatan. Dan alhamdulillah sudah banyak bahan-bahannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi sebetulnya kita ini tidak terlalu soro mencari bahannya. Tak perlu pakai pengalaman lagi, sebab sudah pengalaman Nabi Muhammad SAW dan dari wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah pengalamannya pengalaman itu. Sudah safe. Di sini sebetulnya umat Islam harus mencari jalan keluar daripada kontradiksi yang mematikan semangat pemuda dan meluyukan pemuda kita. 5. Ide-ide itu harus didukung oleh negara-negara Islam yang mampu. Mungkin kita akan memberatkan pemerintah atau negara kalau kita minta untuk mengatur ini semua, yang merombak segala dasar ini, minta dari pemerintah atau negara, berat. Jadi negara-negara yang kaya dari umat Islam, negara-negara umat Islam akan pasti ikut membantu. Saya kira pantas membantu. Sebab ini masalah umat Islam sedunia. Umat Islam sedunia tidak ada batas-batas. Kalau saudara Muslim ya sedulurku. Senajan saudara ini Cina, senajan saudara ini Turki. Tidak perlu kita tanya bangsamu apa, tidak usah saudara. Pokok dia bilang saya Muslim. Oh akhi, anta akhi billah. Engkau adalah saudaraku karena Allah. Masalah tanah air, masalah kebangsaan itu kedua menurut hukum Islam. Maka itu. Jadi dunia Islam bisa membantu. Wah, apakah ini pantas dunia Islam itu? Nah, kenapa tidak pantas? UNESCO kan membantu kita. UNESCO itu Amerika Barat, membantu pendidikan dan pengajaran. Kenapa dunia Islam tidak boleh membantu umat Islam yang tidak mampu ini untuk membangun madrasah teladan, membangun segala-galanya? Itu biasa itu. Dan harus begitu. Orang tidak usah terkejut, orang tidak usah khawatir. Ya semuanya itu melalui saluran yang wajar, tentu saja. Tidak kita selundupkan, ya mesti melalui saluran yang wajar. 6. Memerlukan kegiatan dalam mengatur bahan pengajaran. Bahan pengajaran perlu diatur. Jadi apa bahan-bahannya? Kita ini mau kasih pada anak-anak ini apa? Ini mesti diseleksi. Dari mulai apa ini anak diberi? Oh kata ini tauhidnya. Habis tauhidnya apa? Sejarah nabinya Muhammad SAW. Habis sejarah nabinya apa? Akhlak. Baru masuk ke fikih, usul, hadis dan sebagainya. Sebab itu ilmu-ilmu bisa diterapkan di muka atau di hadapan pemuda kalau pemudanya sudah ngerti basisnya. Sudah tahu tujuan terakhir. Kalau ini anak muda sudah bisa bilang Allahu ghayati, Allah adalah tujuanku. Ini anak sudah bisa dibangun. Jadi ini anak nanti tidak akan kesasar ke bioskop. Tidak akan nongkrong di muka gedung kemidi untuk nunggu antri karcis. Tidak mungkin. Tapi dia tahu Allahu ghayati. Nanti dia akan koreksi, lah kamu ini duduk di sini untuk apa? Apa yang kamu tunggu di sini? Tidak ada hubungan dengan Allah. Aina ghayatuk? Gitu. Wal Islamu syariati, itu syariatnya Islam. Saya punya doktrina. Sudah ini anak, insya Allah jalan. Jadi mulainya itu anak, mulai kapan? 3 tahun, 4 tahun. Wah, saudara bilang lah kok awalnya? Iya, lebih baik awal daripada tidak kaumanan. Sebab kalau kita telat, nanti itu anak sudah di-clear oleh masyarakatnya, oleh kampungnya, oleh sekolah-sekolahnya, oleh gambar-gambar yang dia lihat, dan seterusnya. Saudara-saudara, yang kelima, yang ketujuh, menutup gap antara ulama dan pemuda.
Ini sekarang antara ulama dan pemuda ada gap. Gap itu salahnya dia dua belah pihak. Dan yang paling bersalah adalah yang mengadu domba antara ulama dengan pemuda. Ini pemuda sekarang diaban-abani. Itu semuanya itu fanatik, itu nanti kamu kalau dekat ulama nanti kamu diajar begini, diajar begitu, percuma sudah, lebih baik kamu masuk saja sekolah-sekolah ini, nanti kamu jadi manusia, bisa cari duit, bisa jadi begitu. Dan ulamanya kadang-kadang tidak bisa menempatkan diri di dalam suasana penyakit parahnya pemuda begini. Kadang-kadang dimarahi ini pemuda, dibeldik kata orang Surabaya, diherdik. Ini pemuda lari sudah. Koni udah urut toto kromo, kabeh haram sing ngono. Akhirnya pemuda sudah tidak datang lagi. Jadi nata'allafu qulubahum, kita mesti ambil dulu. Ini tidak mengerti anak-anak ini. Apalagi pemuda yang belasan tahun yang baru mau datang mau belajar sholat, ini sudah berat sebetulnya. Perlu diatur begitu rupa. Ada bahan-bahan pendidikan kos buat dia. Gap antara pemuda dengan ulama. Yang mengububi supaya itu gap berjalan terus, ya banyak. Kadang-kadang itu ulama dituding sama orang di luar, orang-orang dewasa di luar mengajak pemuda kulo delok niku ulama ambek ulama iku delok. Ya apa ini? Sing endi sing bener iki? Begitu sih. Sehingga ini pemuda kembali lagi kepada kontradiksi. Bingung lagi pemuda ini. Terjadi pula gap. Dan berapa kali ini antara pemuda dengan ulama terjadi begini. Yang kerja di luar pemuda dengan ulamanya Islam ini, yang kerja itu banyak. Ya saya tidak akan sebut golongan apa, tetapi di mana-mana golongan itu bekerja keras. Yang paling lihai dalam ini adalah orang-orang komunis atau bekas-bekas komunis. Ini paling pintar membuat gap antara pemuda dengan ulama Islam. Pemuda Islam, kalau pemuda Kristen, pemuda ateis itu kita tidak ikut campur. Yang saya bicarakan ini pemuda Islam. Yang ke-8, menghilangkan gap antara penganjur agama dengan pemuda-pemuda pelajar. Sekarang mubaligh dengan pemuda pelajar ini jarang ketemu dan terus ada keserasian. Apa sebabnya? Ini banyak sebab-sebab. Ini mesti kita hilangkan. Menghilangkan sebab itu pemuda nanti akan ketemu dengan para mubaligh. Berdialog. Apa sih maksudnya pemuda? Mubaligh harus membuka dadanya. Ayo takono. Ada mubaligh yang mengharamkan takon. Ojo takon ngono, dai lo. Neraka ngono. Enggak boleh. Ojo takon. Kalau perlu kita bikin acara, tidak ada acara. Acara Anda bertanya, kami menjawab. Titik. Sebab ini pemuda ada hal-hal, ada unek-unek yang tidak bisa keluarkan dia. Ketemu satu orang yang bisa ngeladeni, insya Allah Ta'ala dia kenyang, sudah cukup sehat ya. Dapat gizi. Kadang-kadang tidak ada yang ngeladeni, tetap lapar. Lantas karena ada makanan, dia makan makanan yang tidak halal. Ya makanan barat ini dimakan sama dia. Cepat kenyang, tapi cepat rusak. Akhirnya dia sentimen dengan para mubaligh. Jadi mubaligh dengan pemuda, gap ulama dengan pemuda ini perlu diselesaikan. Pelajar dengan mubaligh. Lapangan yang paling penting menurut saya, saudara-saudara, dan saya minta maaf kalau saya keliru. Sekali lagi ya, saya minta maaf jika keliru. Lapangan yang maha vital dan maha penting buat saya, ini mubaligh harus pergi ke tempat-tempat pemuda pelajar. Buat saya, kita mendatangi, tidak didatangi kalau perlu. Anak-anak SMA, anak-anak mahasiswi, ini perlu kita upeni. Sebab apa? Kalau tidak kita garap, digarap orang lain. Dan kalau digarap orang lain, kita tidak punya generasi yang nanti satu waktu bisa mengatur negara, bisa. Setidak-tidaknya kalau dia ini jadi dokter misalnya. Dokter ini setidak-tidaknya punya 15 orang juru rawat. Kalau dokter muslim, juru rawatnya muslimah semuanya.
Betul? Kalau lihat kepala bagian cukai dan bea cukai, setidak-tidaknya dia punya 40 bawahannya. Ya semuanya muslimin. Ini ada satu orang Bulog dari Bulog sini, orangnya muslim atau siapa namanya itu, lupa saya. Dia bangun masjid, dan itu masjid indah. Semua anggota yang kerja di situ kalau zuhur keluar sholat zuhur. Coba, laki-laki perempuan, dan saya pernah sholat di situ. Lengkap. Dia bilang, Ustaz, ini semua ini pegawai sini. Ini karena dia muslim. Karena itu saya bilang paling vital pemuda harus kita pelajar. Ya bukan tidak vital, saudara-saudara ketemu orang awam, orang apa, harus. Ya bagaimanapun juga, tapi ini lebih penting, paling utama. Yang saya bicarakan yang muslim ya, sekali lagi yang muslim. Saya harus bisa melayani mahasiswa-mahasiswi muslimah. Tapi kalau mahasiswa bukan muslim, buat saya tidak menjadi tugas. Kecuali kalau dia datang untuk mengenal Islam. Tapi yang penting buat saya pelajar. Dari SMP, SMA, fakultas. Ini harus diupeni. Karenanya gap antara penganjur atau mubaligh agama dengan pelajar harus diselesaikan. Dengan demikian saudara-saudara, maka ya, yang pertama sudah selesai. Sekarang akhirnya obat yang paling besar pentingnya adalah kita memerlukan bibliotek baru dan cara baru dalam berdialog dengan pemuda. Kita ini tidak punya bibliotek. Ini pemuda-pemuda akan belajar Islam, akan membaca majalah-majalah Islam. Di mana? Mau abonemen tidak kuat. Nanti sebagaimana? Kita mesti sediakan bibliotek. Jadi tiap masjid seperti ini harus ada bibliotek. Setidaknya terdiri daripada 3.000 buku, majalah-majalah semua ada. Jadi pemuda yang sholat, kalau dia kebetulan tidak ada acara, dia bisa duduk i'tikaf sampai membaca. Wah, ini kitab terjemahan tafsir Baydawi dalam bahasa Indonesia. Dia baca tafsir Baydawi. Ada hasil di masjid. Lalu siapa yang membangun ini? Bibliotek umat Islam. Ya disumbang oleh negara-negara Islam yang kaya. Bisa. Jangan masjid ini lengang-pongang, tidak ada apa-apanya. Mesti ada isinya berupa ilmu. Malah kadang-kadang di tempat-tempat seperti di Pakistan, di Lahore, di mana itu masjid itu jadi tempat kanak-kanak, taman kanak-kanak. Kalau jam 7 sampai jam 9 tempat taman kanak-kanak. Dan praktis sekali anak-anak taman kanak-kanak di situ. Saya betul-betul terliur saya melihat itu anak-anak di taman kanak-kanak di Karachi. Waktu diantar oleh gurunya, diajak semuanya ke masjid. Waktu naik masjid diatur kaki kanan dulu. Ingat kaki kanan dulu. Saya mengerti, walaupun saya tidak tahu bahasa Urdu, tapi kata-katanya itu. Coba anak-anak memasukkan tangan kanan, menaikkan kaki kanan dulu. Lalu dia bilang berhenti, baca. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Baca semua. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Terus masuk terus. Sampai di baduk teratas, dia orang gurunya bilang berhenti sebentar. Kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Nah, sekarang kita niat i'tikaf. Niat i'tikaf. Sebelum duduk. Lalu terus cari satu tempat yang dekat begini. Kita sholat 2 rakaat. Habis sholat 2 rakaat, dia orang duduk bunderan begini. Seperti gelang gitu. Gurunya di tengah. Sambil noleh sini. Ceramah itu bicara tentang wudu. Dia bilang ini begini sampai di sini. Dalam bahasanya dia. Itu anak-anak kecil, ada 3 tahun, 4 tahun masih belum. Tapi itu tempat enak buat pendidikan. Setidak-tidaknya berkatnya masjid ini. Lah itu kalau buat anak-anak yang sudah dewasa, seperti anak-anak di SMA, itu masih perlu ada bibliotek. Dia mesti buka bibliotek. Ada yang menjaga bibliotek, catat namanya, tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh dipinjamkan, dan begitu saja. Saudara-saudara, akhirnya penutup daripada diktat ini adalah kata-kata indah dari Abdullah ibn Mas'ud, salah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah ibn Mas'ud, "Ma minkum illa dhaif wa maluhu 'ariyah. Fadhaifu murtahil
wal 'ariyatu mu'addatun ila ahliha. Tak seorang dari kamu melainkan ia tamu. Jadi tiap orang ini yang ada di dunia ini adalah dia tamu. Tidak lebih daripada tamu yang dipersilahkan oleh tuan rumah untuk masuk ke rumah. Dan mau kemana ini tamu? Lantas mau kemana? Dia nanti akan kembali ke keluarganya, tempat asalnya. Kalau saudara daripada Malang, nanti saudara akan kembali ke Malang. Kalau saudara dari Pasuruan, saudara akan kembali ke Pasuruan. Sebab rumah saudara di sana, bukan di sini. Itu kiasan manusia hidup di dunia. Tamu, ingat. Dan harta bendanya yang dipegang ini adalah pinjaman, aria. Dan harta miliknya adalah pinjaman. Adapun tamu itu pasti pulang ke tempat asalnya, dan harta pinjamannya itu akan kembali kepada pemiliknya. Saudara sekarang memiliki sebanyak emas. Mau saudara bawa kemana itu mas? Di sini juga saudara akan tinggal. Apa salah ini, apa benar? Ini Abdullah bin Mas'ud. Saya membaca kata-kata ini, saya terus ingat, wah ini dekat. Pantas ini kita sadar semuanya. Ya setidak-tidaknya kita semua sadar bahwa kita ini tamu. Harta yang di tangan kita ini pinjaman. Kalau kita bisa taruh ini pinjaman di tempat-tempatnya, maka dia berkembang lagi. Kita girokan, dia naik. Atau kita pakai kita buang-buang ya, kita rugi. Engkau tamu wahai muslim, dan hartamu pinjaman. Engkau akan kembali dan hartamu akan kau tinggal.